Lalu seberapa realistis keyakinan para paslon untuk dapat menang satu putaran di Pilgub Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan tim ses Paslon RK Suswono, Ahmad Riza Patria, dan juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi. Selamat sore, Bang Riza, Bang Aris. Selamat sore, Assalamualaikum, Mas. salam sehat. Selamat sore, Mas Indra, Mas Aris, dan pemirsa Metro TV. Oke, baik. Saya langsung saja tanya, apa yang membuat target satu putaran itu realistis? Apa indikasinya? Tolong sampaikan kepada kami, masyarakat di Jakarta ini, bahwa memang itu adalah target yang realistis, bukan sekedar target secara normatif. Mulai dari Bang Riza terlebih dahulu. Makasih Mas Indra. Jadi kenapa kami optimis bisa menang sekali putaran? Karena yang pertama, kami memiliki pasangan calon yang memiliki popularitas yang baik, memiliki juga elektabilitas yang tinggi, juga akseptabilitas, kemudian juga memiliki integritas yang tinggi. Di samping itu, kami juga memiliki dukungan partai politik yang cukup banyak sekali, dan yang tidak kalah penting adalah kami selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya menggerakkan semua potensi ormas, OKP, komunitas, profesi, daerah, dan lain-lain untuk terlibat aktif dalam pemenangan, bahkan dalam pembangunan ke depan. Kemudian juga kami selalu turun memang ke bawah. elektabilitasnya berapa, Mas Riza? Mohon maaf saya potong. Elektabilitasnya terakhir berapa pasangan RK Suswono ini? Ya Alhamdulillah ya, kalau melalui survei-survei yang sudah kami lakukan itu sudah tinggi, hampir 60%. Oh, hampir 60%. Belum memulai baru beberapa minggu ini keliling. Alhamdulillah sudah mendapat respon yang positif. Kemudian ini berbagai lembaga survei atau satu lembaga survei internal saja? Masyarakat Jakarta ini, Mas Indra, adalah masyarakat yang kritis, yang cerdas, yang rasional, dan harapan ekspektasinya tinggi sekali terhadap pembangunan ke depan, terhadap pemimpin. Dan masyarakat Jakarta juga melalui survei juga kita ketahui tidak ingin lagi memilih pasangan calon yang coba-coba. Dia ingin lebih kecenderungan memilih pada pasangan calon yang memang sudah teruji, sudah terbukti memiliki jam terbang yang baik, yang tinggi di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Sudah pernah menjabat sebagai gubernur walaupun di daerah lain begitu ya. Kami yang sudah teruji di Kota Bandung, di Provinsi Jawa Barat, provinsi yang dengan jumlah penduduk yang terbanyak, dengan segudang prestasi dan pengalaman jam terbang yang tinggi, kami sangat yakin dan optimis tidak hanya memenangkan kontestasi Pilkada 2024 di DKI Jakarta, tapi juga memenangkan Pilkada sekali putaran. Oke, saya sekarang ke Mas Aris ya. Mas Aris, apa pertanyaan yang sama? Apa yang membuat target satu putaran yang tadi kita dengarkan bersama juga disampaikan oleh Bang Rano Karno ya, bahwa ini bisa tercapai dan bukan normatif ya. Kalau tadi dibilang oleh Mas Riza Patria kan bahwa adalah elektabilitasnya tinggi kalau dari survei internal tim RK Suswono. Bagaimana dengan Pramono Rano? Ya, kalau dari kami, dari tim pemenangan Mas Pram Bang Dul, saya melihat bahwa satu putaran ini anginnya, arah-arahnya, aura-auranya itu ke Mas Pram dan Bang Dul. Kita bisa melihat dari kesiapan saja. Kalau kita lihat dari sudut pandang kesiapan, saya dan kami bisa menyampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini yang paling siap dilihat dari misalnya pendaftaran di KPU kita paling awal. Kemudian mengumumkan tim pemenangan juga kami paling awal. Kemudian juga sowan dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin DKI Jakarta sebelumnya paling awal dan paling lengkap. Dan semuanya sudah hampir semua. Ya, ada Mas Anies, Pak Ahok, kemudian juga Pak Foke, Pak Sutioso. Kemudian juga dari segi belusukan paling banyak dan paling luas jangkauannya sejauh ini Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kami pikir dari kesiapan-kesiapan inilah dan dari sambutan masyarakat ini
Kami menilai bahwa nampaknya satu putaran itu terjadi dan itu ada di pihak Mas Pram dan Bang Dul. Yang paling penting adalah Mas Pram dan Bang Dul bergerak karena apa? Karena ingin berdiri di seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Jadi nafasnya atau jiwanya Mas Pram dan Bang Dul ini memang sudah Jakarta banget. Jadi sejak puluhan tahun yang lalu itu sudah paham masalah Jakarta, sudah tahu Jakarta. Seperti kata Calontong, Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu gitu loh. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat lengkap saya pikir, dan komunikasi yang disampaikan adalah komunikasi santun, merangkul untuk semua masyarakat, sehingga apa? Sehingga itu tercermin dalam hasil tangkapan analisis drone emprit di media sosial yang kemarin misalnya, yaitu Mas Pram dan Bang Dul di media sosial oleh warganet mendapatkan sentimen paling positif di media sosial. Saya dari media sosial ya. Saya yakin bahwa dengan hal-hal seperti ini, dengan program-program Mas Pram Bang Dul yang sangat masuk akal, tidak muluk-muluk tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, yang saya rasa akan menciptakan Jakarta menyala satu putaran Mas Pram dan Bang Dul, seperti itu. Oke, Mas Haris, sebenarnya tadi Anda menyampaikan atau menceritakan bagaimana kesiapan karena apa-apa serba awal. Tapi kan kalau dalam kontestasi itu kita lihat bahkan nama Mas Pram kan diusulkan di internal PDI Perjuangan sendiri juga kurang lebih last minute sebenarnya kan. Artinya nama itu pun tidak muncul dalam survei-survei berbagai lembaga survei. Bahkan kalau tadi saya menanyakan juga secara kritis terhadap Mas Riza juga, kalau nama Ridwan Kamil ini kan berada di posisi ketiga, bahkan sampai pada bulan Juni 2024, Ridwan Kamil saja ya tanpa pasangannya, itu elektabilitasnya antara 10 sampai 18% saja, ada yang menyebut 15%. Sementara nama Mas Pram malah nggak ada nih. Artinya publik ingin tahu dari mana hal ini bisa menjadi realistis satu putaran. Karena kalau kita lihat juga Anda menyinggung nama Mas Anies tadi, Mas Haris. Apakah ada efeknya dan seberapa jauh nama Anies ini akan dieksploitasi oleh pasangan Pramono Rano? Dan apakah berhasil? Begini, untuk hasil survei tentu saja memang nama Mas Pram itu belum masuk di survei karena memang namanya tidak beredar sebelumnya walaupun sempat disinggung oleh beberapa pihak untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Tetapi jangan lupa, dalam politik dan dalam sejarah politik bahwa elemen of surprise, kejutan-kejutan dalam politik itulah justru yang biasanya menjadi faktor penentu kemenangan. Misalnya kalau kita tarik saja ke luar negeri, misalnya di Amerika saat ini, tiba-tiba Kamala Harris dicalonkan oleh Demokrat, ini hari ini misalnya secara survei sudah berdampingan atau sudah tipis dengan Donald Trump. Artinya apa? Artinya ketika sosok itu berkapasitas, sosok itu mumpuni, meskipun tidak terekam dalam berbagai lembaga survei sebelumnya, ini mampu ketika itu dalam lembaga survei, dalam kontestasi politik itu dimunculkan, ini bisa juga menjadi faktor penentu kemenangan. Saya pikir ada faktor kebaruan, ada faktor yang saya pikir menjadi nafas dan semangat baru optimisme masyarakat Jakarta. Perihal Mas Anies, saya pikir kita tidak dalam bentuk, bukan dalam maksud mengeksploitasi, tetapi apa yang kami sampaikan dan bertemu dengan Mas Anies adalah menunjukkan bahwa semangat kami ini adalah semangat merangkul semua golongan, termasuk tokoh-tokoh politiknya. Merangkul dalam hal apa? Baik Mas Haris, saya harus berbagi ke Mas Riza ya. Keberlanjutan program-program Mas Anies yang kami rasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan JIS dan konektivitas transportasi umum seperti Jaklingko gratis RP0 yang kami rasa akan kami lanjutkan, kami perbanyak armadanya, kami perluas jangkauannya, dan kami perpanjang koridornya. Karena apapun kalau kita mengeksploitasi itu tidak benar, tetapi kita ingin semangat keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi masyarakat itu yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Itu semangat kami, Mas. Baik Mas Riza, saya ingin klarifikasi dan mendapatkan sanggahan dari Anda ya, karena kalau kita lihat ada beberapa daerah yang dikunjungi oleh Ridwan Kamil dalam beberapa hari terakhir ini, meskipun belum tersebut kampanye ya, itu mendapatkan bukan penolakan tapi sempat ada kericuhan misalnya di kantor Bamus Betawi, lalu penolakan dari Jackmania yaitu supporter Persija, tidak diterima di makam Mbah Priok beberapa waktu yang lalu. Ini bagaimana Anda kemudian akan mencoba menambal ini dan benar-benar akan terwujud di satu putaran?
Ya, jadi sekali lagi Ridwan Kamil itu pribadi yang baik, yang santun, yang sederhana, yang bersahaja dan cerdas ya, dan memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi atas dasar itulah popularitas yang tinggi. Memang sebagian masyarakat sebelum mendaki Mas Anies untuk tampil, sehingga di beberapa daerah yang ketika di situ basis Mas Anies, maka calon yang datang ke sana itu mendapat respon yang berbeda. Tapi setelah kami pelajari, bukan ada penolakan terhadap pasangan Anies, tapi justru antara masyarakat di lingkungan tersebut, ada beberapa organisasi dengan organisasi Bamus Betawi itu sendiri yang tidak cocok, tidak ketemu gitu ya. Belum perlu nuwun lah kira-kira begitu antara organisasi Bamus dengan organisasi Betawi lainnya. Baik. Jadi bukan penolakan terhadap Mas Anies. Terhadap Jackmania juga demikian, itu kan persepsi yang dibangun karena Jackmania seakan-akan mendukung Mas Anies, tapi faktanya tidak demikian ya. Terbukti dengan sekjen Jackmania itu ada menjadi tim sukses di kami ya, menjadi bagian. Dan kami juga sudah ketemu dengan beberapa petinggi pendukung dan sebagainya di Jackmania. Dan bahkan ketika yang lalu pemimpin yang lalu berjanji akan memberikan kesempatan yang luas bagi Jackmania atau Persija juga berada di dalam JIS, prakteknya belum dapat diwujudkan. Sementara Mas Baik, Bang Riza. atau Bang Ridwan Kamil sudah menyampaikan bahwa nanti di JIS itu akan menjadi JIS sebagai base camp daripada Persija. Kita lihat dan nanti ke depan ya seperti apa. Baik, kita lihat nanti ke depan seperti apa strategi yang akan diberlakukan oleh Ridwan Kamil dan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono serta pasangan Pramono Rano. Pilkada 2024. Bang Riza? Baik, terpaksa kami potong dulu. Terima kasih atas waktunya Bang Riza Patria dan juga Mas Aris Setiawan atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.